Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 84. Hari-hari aku lalui dengan biasa saja. Namun ada yang berbeda saat aku mengajar di kelas santri putri hari ini. Aku sempat memergoki seorang santri putri yang menatapku. Saat aku melihatnya, ia pun langsung memalingkan wajahnya. Namun aku tetap acuh saja. Kubiarkan saja dia selagi tidak merugikan aku dan nilainya tetap bagus, aku pun tak masalah. Mungkin ini memang menjadi pesonaku sebagai ustadz yang paling muda di pesantren ini. Setiap ada kesempatan dia selalu mencuri pandang ke arahku. Aku tidak tahu siapa namanya sebab aku tidak mengenal semua nama-nama para santri di sini. Apalagi santri putri diwajibkan untuk memakai cadar sehingga menambahkan kesulitanku untuk mengenal mereka. Namun dari gosip yang aku dengar, ada seorang santri putri yang memiliki paras sangat cantik. Gara-gara kecantikannya lah yang takut menimbulkan syahwat terhadap lelaki, sehingga punya ifarah mewajibkan semua santri putri menggunakan cadar. Aku pun sebagai ustadz baru merasa penasaran sebenarnya, secantik apakah dia, sampai punyai mewajibkan memakai cadar. Namun itu hanya sesaat, lebihnya aku tidak peduli. Sebab yang menurutku wanita tercantik adalah Ning Rahma. Aku selalu berdoa kepada Sang Khalik semoga kami diperjodohkan olehnya dunia akhirat. Amin ya Rob. Tak terasa 1 tahun sudah aku mengajar di sana, aku pun mulai melupakan semua kejadian di masa lalu dan mengerti arti hikmah dari kehidupan itu sendiri. Bahkan setiap malam tiada hentinya aku selalu menyebut nama Ning Rahma dalam doa dan sujudku. Aku berharap bisa berjodoh dengannya. Namun aku tidak terlalu berharap sebab kalian pasti tahulah masa laluku yang mantan pencopet, begal dan mencuri ini. Jadi mana mungkin seorang Pak Yai pemilik dari pesantren ini mengizinkan anaknya menikah dengan mantan berandalan sepertiku. Suatu hari aku dipanggil oleh Pak Yai Farid dengan perasaan berdebar, aku pun langsung menyambanginya sebutan dalam daerah kami. Assalamualaikum. Enggih Pak Yai katanya mencari saya. Tanyaku dengan menundukkan wajah dengan perasaan sungkan. Waalaikumsalam, benar Tir? Saya mencarimu karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan padamu. Tuturnya saat itu. Naam Pak Yai, kalau boleh tahu tentang apa ya? Tanyaku lagi dengan perasaan was-was. Aku takut bila aku diusir dari sini atau aku telah melakukan kesalahan yang tanpa aku sadari. Namun aku mencoba mengingat-ingat kembali. Tapi sepertinya aku tidak pernah melakukan kesalahan apapun, pikirku saat itu. Aku melihat beliau tersenyum saat mendengar pertanyaanku ini. Sebelum beliau menjawab rasa penasaranku. Saya tahu bila kamu mencintai anak saya, benar begitu? Ujarnya yang masih tersenyum padaku. Dek, seketika aku seperti dibuat mematung saat mendengar pernyataan tersebut. Aku tidak percaya bila beliau mengetahui tentang perasaanku ini. Maaf Yai, saya tidak bermaksud bersikap lancang pada Ning Rahma. Ucapku dengan spontan, bahkan aku sampai bersimpu di hadapannya. Apa yang kamu lakukan Fatir? Dengan segera beliau membantuku untuk segera berdiri. Bangun Fatir, saya tidak memintamu untuk bersikap seperti ini. Tambahnya lagi. Tapi aku terlalu ragu untuk mengiyakannya, sebab aku takut beliau yang sudah saya anggap sebagai orang tua keduaku membenciku dan memintaku untuk pergi dari sini. Bangun Fatir, saya belum selesai berbicara. Ditanya padaku. Akhirnya dengan terpaksa aku pun bangkit dari simpukku dengan masih menundukkan wajahku dalam-dalam. Kalau kau benar-benar mencintai anakku, maka nikahilah dia. Bagaimana? Ucapnya sambil menatap lurus ke depan. Hah? Aku yang mendengar itu. Seketika dibuat melongo, antara terkejut dan tak menyangka menjadi satu. Saya tidak akan mengulangi perkataan saya Fatir. Ucapnya dengan geram saat melihat ekspresi wajahku yang mungkin saja terlihat jelek ini. Apa saya tidak salah dengar, Yai? Sahutku yang menatap beliau dengan sendu. Sebab aku ingat akan masa laluku itu dan juga saat ini aku belum memiliki pekerjaan yang tetap. Lalu bagaimana aku bisa memenuhi kebutuhan kami? Saya akan kasih modal untuk kamu sehatir. Asal kamu serius dengan anak saya. Ucapnya dengan tiba-tiba seakan-akan ia mengetahui isi pikiranku. Tapi ia tidak ada tapi-tapian Fatir. Saya nggak mau bila anak saya terus-menerus memikirkan kamu yang bukan mahramnya. Tuturnya dengan menatapku dengan tegas. Bertambah syoklah aku saat mengetahui fakta selanjutnya yang ternyata Ning Rahma sendiri mencintaiku. Saya bersedia Yai. Sahutku dengan semangat.
Baiklah, nanti akan saya tentukan tanggal pernikahan kalian, ucap beliau yang mulai beranjak meninggalkan kursi tersebut. Naam Yai, sahutku yang langsung menyalami beliau dengan takzim dan juga perasaan yang haru. Aku tak menyangka bila cintaku pada Ning Rahma tidak bertepuk sebelah tangan. Dengan perasaan bergembira, aku kembali mengajar. Hingga hari yang sudah ditentukan pun tiba. Acara akad nikah yang cukup meriah menurutku dan aku pun dapat melihat tatapan iri semua orang saat aku menjadi suami Ning Rahma. Ada perasaan bahagia tersendiri saat aku berhasil mendapatkan cinta dari anak pemilik pesantren ini. Dengan sekali tarikan nafas, aku pun mengucapkan ijab kabul dengan benar. Akhirnya aku pun sah sebagai suami dari Ning Rahma. Setelah selesai mengucapkan ijab kabul, keluarlah Ning Rahma dari dalam. Masya Allah, cantiknya istriku, ucapku dalam hati. Ning Rahma pun mulai menghampiri diri ini dengan wajahnya menunduk. Aku tahu bila wajahnya saat ini pasti memerah walaupun tak terlihat karena tertutup cadar. Namun itu tak mengurangi kadar kecantikannya di mataku. Akhirnya ia pun sampai juga dengan tangan yang bergemetaran. Aku pun dibuat tersenyum oleh tingkahnya ini. Dengan sengaja aku pun membisikkan sesuatu yang membuatnya bertambah merah di kedua pipinya. Dengan malu-malu ia pun mencium tangan ini. Dengan lembutnya, seketika desiran aneh mulai menggelitik hati ini. Singkat cerita, sudah 2 bulan pernikahan ini aku jalani dengan bahagia. Hingga suatu hari aku yang saat itu sedang mendapatkan kabar melalui sambungan telepon dari asisten Uma sebutan ibu mertuaku itu. Beliau mengabari bila istriku pingsan saat berjalan hendak mengajar tersebut. Dengan perasaan khawatir dan juga takut, aku pun meninggalkan kelas dengan begitu saja. Aku lekas kembali ke rumah dan membawa istriku ke rumah sakit. Aku terlalu takut. Aku takut bila Rahma pergi meninggalkanku seperti kedua orang tuaku. Dengan perasaan tak menentu, aku pun menunggu sang istri dengan kedua mertuaku di depan ruang UGD tersebut. Tak lama kemudian suster pun keluar dan meminta aku untuk menemui dokter. Dengan perasaan cemas, aku dan kedua orang tuaku masuk ke dalam dan melihat Rahma yang masih terbaring di atas ranjang rumah sakit tersebut. Dan akhirnya dokter memberitahukan bila Rahma sedang mengandung buah cinta kita. Oh, betapa bahagianya aku saat itu. Aku mengetahui bila aku akan menjadi seorang ayah. Aku berjanji dalam hati tidak akan menyia-nyiakan anakku dengan apapun keadaannya. 7 bulan berlalu yang berarti sudah 7 bulan juga kandungan istriku saat ini. Aku berusaha menjadi suami yang siaga untuk anak dan juga istriku. Bertambah bahagialah aku saat mengetahui jenis anak kami yang ternyata perempuan itu. Kami pun berniat mengadakan acara tingkepan, yaitu semacam acara 7 bulanan kehamilan yang biasa disebut oleh orang Jawa. Namun naasnya ada kejadian yang tak terduga. Istriku Rahma terpeleset dari dalam kamar mandi dan perutnya terlebih dahulu yang menyentuh lantai. Ya Allah, apalagi cobaan yang Engkau berikan padaku. Jeritku di dalam hati saat mengalami kejadian seperti ini. Dengan berderai air mata, aku dan yang lain mengantar Rahma ke rumah sakit. Dengan posisi Rahma sudah mulai tidak kuat, hanya sekedar membuka matanya. Namun ia tetap berusaha membuka mata dan menghiburku di saat rasa sakit menyerang perut dan tubuhnya. Saat sudah diperiksa dan dokter menyarani untuk segera melakukan tindakan operasi untuk menyelamatkan kondisi istriku itu. Dengan perasaan tak menentu aku pun mengiyakannya saja. Yang terpenting istriku selamat terlebih dahulu, insya Allah kami akan segera mendapat gantinya nanti. Namun di tengah-tengah perjalanan menuju ruang operasi, Rahma menghentikan semuanya. Ia berkata bila ia sudah tidak kuat dan juga lebih memilih menyerah. Aku dan kedua orang tuanya pun syok. Dengan mengucapkan syahadat dengan lancar, Ning Rahma pergi meninggalkan dunia ini dengan senyum di wajahnya. Setelah mendapatkan maaf dari kami semua, ia pergi dengan membawa anak kami menuju ke abadian yang kekal. Bersambung. Lanjut di bab 85 ya.